Baik, untuk berikutnya kita pelajari tentang sifat cahaya, di mana cahaya itu dapat mengalami difraksi. Ya, nggak tahu belum apa itu difraksi? Oke, difraksi itu adalah pelenturan ya. Jadi cahaya dapat mengalami pelenturan, yang melentur itu. Oke, ini melentur. Oke, jadi cahaya dapat mengalami pelenturan. Nah, itu dikatakan sebagai difraksi. Nah, untuk percobaan difraksi kali ini menggunakan celah tunggal ya. Nah, di sini difraksi celah tunggal kita bisa saksikan. Nah, pada celah tunggal ada sumber cahaya monokrom, ya, sumber cahaya monokromatis ini dilewatkan celah tunggal, maka cahaya nanti akan mengalami pelenturan. Nah, tidak jauh beda dengan yang sebelumnya. Ternyata ini proses melenturnya cahaya melalui celah tunggal nantinya juga akan terbentuk pola gelap terang seperti ini ya, yang kita namakan sebagai pita-pita terang. Nah, ini lebih ada yang nyebut sebagai fringy, nah gitu ya, fringy. Oke, fringy. Nah gitu, fringy itu adalah pola gelap terang yang terbentuk karena akibat adanya difraksi ini ya. Nah, kemudian kita beralih ke sketsa ini ya, bagaimana sketsa terbentuknya pola gelap terang pada peristiwa difraksi ya. Jadi kita ini ada lubangnya juga, ada celah sempitnya juga. Di sini hanya ada satu jarak antara ujung sebelah situ dan ujung sebelah sana. Nah, kita namakan sebagai D juga ya, namanya adalah D ya, tetap kita namakan D. Nah, dari lubang ini nantinya cahaya akan mengalami lenturan. Nah, gitu, cahaya akan mengalami pelenturan, dimana polanya coba kita bisa lihat. Oke, pola melenturnya cahaya dari lubang itu. Oke, kita contohkan kayak gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian yang di sana kayak gitu dulu, nah, ketemu pada satu titik. Nah, sementara yang di tengah, yang ini, nah saya ambil garis itu, nah, gitu ya. Tuh garisnya. Yang di sini kita tarik. Nah, di sini ada sudut ya, ada sudut tertentu yang dibentuk antara garis horizontal ini dengan sinar yang terlenturkan ini tadi, kita beri nama theta. Nah, itu theta. Dan jarak di antara celah dengan layar itu tetap kita misalkan sebagai L gitu ya. Nah, maka nanti jarak antar pola, nah, namanya apa? P, tetap dinamakan P. Nah, dari itu maka untuk difraksi, di situ terbentuk pola. Di sana juga ada pola. Nah, di sini pola terang, itu pola gelap, di sana pola terang lagi ya, gitu ya. Nah, sehingga untuk rumusan yang awalnya kita punya ini ya, kita punya P dikalikan dengan D dibagi dengan L ya, nantinya kita bisa peroleh untuk pola ya, untuk pola terang. Nah, pola terang dan satunya adalah pola gelap. Nah, pola gelap. Nah, kita lihat untuk pola terang, jarak antara pusat sini dengan pola terang itu adalah setengah lambda ya, dari pusat sini menuju pola terang ini adalah setengah lambda. Nah, sehingga ini nanti ya kita upayakan bagaimana rumusan P kali D dibagi L ini nanti untuk kita sama dengankan untuk pola terangnya jadi setengah lambda gitu ya. Nah, coba kita buat rumusan itu.
ada setengah lambda, kita tulis setengah lambda. Nah, kalau saya di sini punya K, itu punya K, kemudian ini saya buka, saya tutup kurungnya juga. Nah, biar nanti muncul setengah lambda jika K-nya itu selalu dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka kalau ini saya tulis angka 1, maka nanti munculnya setengah lambda. Cocok ya, gitu ya. Kalau saya tulis angka 2, berarti untuk pola terang yang kedua. Nah gitu, pola terang yang kedua. Pola terang yang kedua ada berapa lambda? Ada berapa lambda coba? Nah, itu ya. Berapa coba? Nah, kalau ini nanti kita teruskan, kita masukkan angka 1, 2, 3, ternyata memang di sini harus ada rumusan tertentu gitu ya yang kita harus buat ini. Nah, sehingga untuk kita cross check dengan pola terang dan gelap yang terbentuk pada pita, ini nanti kita harus berikan 2. Saya kurangi dengan 1. Coba kita cek. Nah, untuk K sama dengan 1, K sama dengan 1, 2 kurangi 1 ini berarti 1, ini setengah lambda itu. Berikutnya untuk pola terang yang kedua, 2 kali 2 4, kurangi 1 3, 3 per 2, 1 setengah lambda berarti. Apakah betul untuk pola terang yang kedua? Ini masih bicara tentang pola terang. Pola terang yang kedua itu terbentuk pada 1 setengah lambda itu. Lihat, ini terang, jadi ini terang 1, ini terang 2, ini gelap 1. Nah, dari gelap ya, dari sini pusat sini menuju T1 menuju terang 1 itu setengah lambda. Sementara dari terang 1 menuju terang 2, karena kita tadi yang kita cari adalah terang yang kedua. Terang 1 ke terang 2 itu ada 1 lambda, dan yang ke atas tadi setengah lambda, berarti betul 3 per 2 lambda. Cocok untuk rumusan ini, sehingga P kali D dibagi dengan L sama dengan 2K min 1 kali setengah lambda. Nah, kemudian untuk pola gelap tuh, pola gelap yang pertama, pola gelap yang pertama itu ada di sini. Ini diukur dari pusat sana berapa lambda? Ya 1 lambda. Ya kita seragamkan rumusannya di sana biar enak diingat. Sana setengah lambda. Nah gitu. Berapa lambda tadi untuk pola gelap? Gelap 1 dari pusat menuju gelap 1 lambda. Nah kita pakai 2K. Nah gitu, dimasukkan angka 1 sama dengan 1 lambda. Masukkan angka 2 berarti berapa lambda? 2 lambda. Nah gitu, berarti gelap 1 ya, gelap 1 berarti 1 lambda. Gelap 2 masukkan berarti berkembang berapa lambda? 2 lambda, dan begitu seterusnya. Nah gitu. Nah, rumusan P kali D dibagi dengan L yang sama dengan 2K min 1 untuk pola terang, dan 2K kali setengah lambda ini untuk pola gelap. Ini bisa dituliskan. Nah, ini boleh juga ditulis kayak gini ya. Bawa ke atas dulu, ke sana ya, saya tuliskan. Nah, P saya bagi dengan L dikali dengan D. Nah, ini identik dengan sama dengan D dikali dengan sin theta. Nah, gitu. D sin theta, D-nya yang ini. Sin theta itu adalah P dibagi L. Kalau sudutnya di sini, sudutnya di sebelah sini, maka untuk sisi depannya kan P ini ya. Nah, sisi depannya P dan sisi datarnya apa? L. Nah, jadi sinus itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi datar. Ini yang sini adalah sin theta. Gitu. Nah, ini adalah rumusan untuk difraksi celah tunggal. Nah, seperti ini ya, begitu. Dan selamat belajar.